Assalamualaikum sahabat pesan lisan. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik ya. Sahabat pesan lisan, kali ini kita akan bahas 10 cara menghilangkan stres dalam pandangan Islam. Sebelum tonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Tiap-tiap manusia pasti pernah dan memiliki stres. Ada banyak hal dalam kehidupan ini yang bisa menyebabkan manusia menjadi stres. Misal kehilangan benda kesayangan, ditinggal pergi sanak saudara, mendapat nilai ujian yang jelek, memiliki hutang, dikeluarkan dari pekerjaan, dan lain-lain. Dalam Islam, menghadapi segala macam bentuk masalah selalu ada jalan keluarnya. Karena kita percaya bahwa semua itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah solusi dari segala permasalahan, termasuk dalam menghadapi stres hidup. Tidak benar jika seseorang bersikap lemah akan ujian hidup yang dijalani. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menganjurkan pada manusia untuk tidak menjadi lemah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139. Menurut Islam, untuk menghindari stres, pertama bisa mulai mendasari niat dengan ikhlas. Segala sesuatu yang kita perbuat hendaknya didasarkan untuk mengharap ridho Allah semata. Biasakan untuk menanamkan keikhlasan atas segala perbuatan yang mana akan membuat kita sadar bahwa apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita dapatkan semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya, manusia berencana, Allah yang menentukan. Dan yang paling penting, dalam setiap amal ibadah maupun perbuatan yang kita lakukan, ikhlas ibarat sebuah jembatan yang menghubungkan kita terhadap jalan keselamatan menuju akhirat. Ikhlas juga menghadirkan ketenangan jiwa dan dapat menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat. Sholat merupakan media untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjaga sholat, yang pastinya sholat wajib ya, yang 5 waktu, serta mengerjakan sholat sunnah yang telah dianjurkan, itu turut membantu untuk menjaga ketentraman hati, sehingga mampu mengatasi segala permasalahan emosional yang kita rasakan. Melalui sholat pula, kita bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yang mana tiada ada yang lebih baik selain menghadap kepadanya. Sholat merupakan obat untuk berbagai penyakit sekaligus penolong. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Yang ketiga, zikir. Arti dari zikir ini mengingat Allah. Nggak cuma lisan aja ya, tapi setiap perbuatan yang kita lakukan. Hadirkan Allah di setiap hela nafas kita dengan berzikir. Dengan begitu, kita akan menjadi tenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd. Berzikir yang diniatkan untuk Allah akan menjadi satu ketentraman hati. Terlebih, zikir yang banyak mengandung kalimat-kalimat mengesahkan Allah, seperti ayat kursi maupun zikir lainnya. Yang keempat, berdoa. Selain sholat, cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah memanjatkan doa kepadanya. Allah memang sudah pasti mengetahui apa yang kita inginkan, sekalipun kita tidak mengucapkannya. Tetapi dengan berdoa langsung kepada Allah,
Artinya kita membicarakan dan berbicara dengannya. Secara tidak langsung kita akan menjadi lebih lega. Anggap aja kita sedang curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang sedang kita hadapi. Nah, tapi bukan berarti dalam curhatan itu kita berkeluh kesah, terus menyalahkan Allah atas apa yang terjadi. Kita berdoa, berkomunikasi, curhat kepada Allah dengan harapan kita diberi kemudahan, kekuatan, dan ketabahan dalam menghadapi segala macam cobaan hidup yang Allah berikan. Dengan begitu, kita bisa lebih optimis dalam melaluinya. Yang kelima, tawakal. Timbulnya stres lebih sering disebabkan oleh manusia senantiasa lebih banyak berpikiran negatif dibandingkan berpikir positif. Padahal, jika ditelaah dengan baik, semua kejadian, ujian, musibah, bencana, semuanya adalah atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal kepada Allah mengajarkan kita untuk selalu bersikap dan berpikiran positif. Seseorang yang bertawakal kepada Allah akan bisa bersyukur terhadap apapun yang ia terima. Kemudian, apabila ia ditimpakan suatu masalah atau cobaan, dia selalu berserah diri kepada Allah dan sabar menghadapinya. Apapun yang terjadi, kita pasti akan kembali kepadanya. Sebagai makhluk yang berakal, kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Seharusnya kita percayakan diri kepada Allah karena memang kita sendiri tidak memiliki diri kita. Keenam, pasrah. Orang yang tawakal adalah mereka yang sabar dan sadar untuk berserah diri kepada Allah, sehingga ia tidak akan cemas sekalipun menghadapi masalah hidup yang sulit. Orang yang tawakal kepada Allah akan tidak mudah terkena stres. Ketujuh, menjaga silaturahmi. Bersilaturahmi dengan sesama manusia bukan berarti kita berkumpul-kumpul lantas melakukan hal yang tidak pantas. Dengan alasan yang ingin menghilangkan penat dan mengatasi stres yang dihadapi, menjalani silaturahmi terhadap sesama manusia artinya kita menjalani hubungan yang baik sebagai sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia yang mana kodratnya merupakan makhluk sosial, sehingga di dalam hidupnya pasti membutuhkan bantuan daripada orang lain. Kedelapan, berserah diri. Sebenarnya kunci untuk mendapatkan kehidupan yang damai dan tentram ialah dengan melakukan amal perbuatan yang baik dan menjauhi semua yang telah dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dalam hidupnya senantiasa beramal soleh, kehidupannya akan menjadi lebih baik di setiap sisi, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan berfirman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Kesembilan, senantiasa berprasangka baik. Stres juga bisa terjadi ketika selalu memiliki perasaan buruk terhadap segala sesuatu. Bahkan masalah kecil pun bisa jadi besar jika kita terus-terusan memikirkan hal-hal yang buruk. Untuk itu, Islam mengajarkan kepada kita untuk berprasangka yang baik, tidak lain agar kita sendiri merasa tenang. Dengan tanda kutip bukan berarti kita tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi segala risiko atau pasrah tanpa usaha apapun. Berprasangka baik memaksudkan kita untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengatur segala sesuatunya. Kita hanya perlu berusaha, apapun hasilnya kita serahkan kepadanya. Dengan berprasangka baik, stres yang kita miliki akan bisa lebih cepat hilang.
Terakhir, taubat. Menurut bahasa, taubat artinya kembali, sedangkan menurut istilah, taubat artinya menjauhkan diri atau meninggalkan daripada perbuatan-perbuatan dosa dan memahami bahwa apa yang telah ia lakukan itu adalah buruk, sehingga timbul rasa menyesal atas apa yang telah dilakukan dan bertekad untuk tidak akan pernah melakukan atau mengulangi perbuatan yang sama. Inti dari bertaubat adalah mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari yang namanya perbuatan salah dan dosa, taubat hendaknya dilakukan sebelum nyawa sampai di tenggorokan atau keadaan sakaratul maut. Dengan kata lain, sebelum kita meninggal atau sebelum matahari terbenam di sebelah barat, yang menandakan itu adalah hari kiamat. Orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sadar bahwa tidak ada makhluk yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Ketika bertaubat, ia akan melakukannya dengan ikhlas dan sebenar-benarnya taubat, serta selanjutnya akan memperbanyak amal ibadah saleh. Taubat mampu menghilangkan stres yang kita hadapin, karena dengan bertaubat kita menjadi sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Diri kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya perbuatan salah. Oleh sebab itu, kita memerlukan maaf dari Allah serta ridhonya, agar kita mendapat ampunan dan diberikan kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, bagaimana penjelasan tentang stres menurut Islam? Semoga apa yang udah dijelasin bisa menjadi manfaat untuk kalian ya. Sekian dari pesan lisan. Saya Febriani Melinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.